pembaharu bangsa. Tepuk tangan buat dia. Oke, hari ini teman-teman kita akan menyelam lebih dalam. Kita akan coba melangkah lebih jauh lagi. Kita akan menatap lebih dalam lagi ke depan. Kita akan membedah satu ilmu dan ini semoga akan jadi pengalaman teman-teman. Tapi karena kita umurnya nggak beda jauh, kan nggak apa-apa ya kalau ada teman-teman ya. Mau yang berapa? Oh, kan beda 2 tahun loh. Oke, kita panggil, saya panggil teman-teman ya. Teman-teman ya, oke teman-teman. Atau guys aja ya. Oke guys, gini guys. Oh ya, Besti gini Besti. Sekarang kita akan coba bedah supaya kita lebih siap untuk berani bicara, supaya kita lebih siap untuk menghadapi orang banyak. Tapi lebih dari itu, supaya teman-teman lebih siap untuk apa? Untuk action. Karena setelah hari ini, teman-teman akan masuk ke fase kehidupan berikutnya yang lebih menantang berikutnya. Oke, boleh dibantukan? Aku satu ya, masih pagi. Oke, boleh saya Rianti Tumala Dewi, boleh panggil Eri, boleh panggil Rianti, asal jangan panggil Bunda. Saya selalu memegang satu kalimat yang sampai saat ini saya yakin. Aku ingin melangkah, berlari, bahkan berjatuh. Aku hanya tak ingin dia melakukan yang itu. Jadi bagi saya, teman-teman, saya nggak apa-apa jatuh. Asal nggak diam. Jadi nggak apa-apa kalau sesekali dalam hidup ini kita jalan terus dijalikan apa? Dijalikan? Ada orang luar Jawa di sini? Nggak ada. Aman ya guys ya. Dijalikan. Sesekali jalan dijalikan. Nemu kerikil, nemu bebatuan jatuh. Nggak apa-apa. Hancur. Yang penting apa? Yang penting kita nggak diam. Kalau kita jatuh, kita masih bisa bangkit lagi. Meskipun merangkak lagi, coba berdiri lagi, meskipun kaki lagi, tapi posisinya kita nggak diam. Dan itu yang sampai saat ini saya yakin. Melangkah lagi. Berikutnya adalah sebelum kita masuk, sebelum kita membedah satu pengubah hari ini, ada 3 pertanyaan yang wajib saya tanyain. Anda siapa? Dan apa? Kira-kira di antara semua orang yang ada di sini, siapa yang paling berani untuk menjawab 3 pertanyaan saya? Anda siapa? Dan apa? Siapa yang paling berani? Siapa yang paling berani? Boleh ajukan tangan. Yang paling berani untuk menjawab 3 pertanyaan saya, Anda siapa? Sedang apa? Wes, oke, silakan. Mau yang disemangatin? Atau mau disemangatin, mau ngasih semangat? Oke, Anda siapa? Saya. Anda siapa? Saya adalah seorang yang siap menghadapi hidup ini. Saya siapa? Saya adalah orang yang siap menerima tantangan dalam hidup ini. Sudah aku sih lagi apa? Saya
gara-gara ikut-ikutan. Boleh kan? Bisa lihat teman-teman ke depan? Saya mau teman-teman perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan terlebih dahulu. Gambar paling atas menunjukkan dua orang yang sedang menggali. Orang pertama dia menggali terus-terusan sampai dia dapat berlian. Orang yang kedua melihat, si A dapat berlian. Akhirnya di gambar kedua dijelaskan. Dia mulai penasaran dengan apa yang dilakukan si A. Di gambar ketiga kita bisa melihat si A dia berusaha untuk menggali di tempat yang dilakukan si B. Berharap apa? Berharap dapat berlian yang sama. Sampai pada akhirnya kita nggak tahu bahwa ternyata di lubang galian si A yang sebelumnya berliannya ternyata lebih besar. Kesalahan si A apa? Dia ikut-ikutan. Dia melihat orang lain, pengen kayak si A, melihat si B, pengen kayak si B, melihat si C, pengen kayak si C, melihat orang lain, resepnya jadi si Eta, seneng banget ya jadi dia, ikut-ikutan. Tapi pada akhirnya apa? Dia lupa bahwa nggak semua orang punya kapasitas yang sama, nggak semua orang punya potensi yang sama, dan nggak semua orang harus jadi orang yang sama. Kalau si A jadi A, kita nggak harus jadi A. Kita harus jadi diri kita. Dengan segenap kemampuan kita, kita bisa menjadi yang terbaik versi kita. Jadi make sure hari ini teman-teman berada di sini bukan karena dasarnya dipaksa. Ada ya gimana tuh? Kayak tuh karena teman-teman itu kan ini juga itu kan ada topik dan seperti itu. Jadi pastikan hari ini keberadaan teman-teman adalah saya mau berproses. Saya mau menguji mental saya untuk mempersiapkan setelah ini. Saya mau melihat kapasitas saya sampai di mana. Saya mau mengosongkan gelas lagi. Saya mau menimba ilmu lagi. Saya mau dapat sesuatu yang baru hari ini. Dipastikan niat itu benar-benar tertanam dalam diri kita. Teman-teman saya juga. Nah ini dari sini niat untuk bersiap lagi untuk mengelola saling persaudaraan supaya nanti bisa kita ketemu di luar. Dan semakin erat lagi tali persaudaraan kita. Sepakat? Sepakat ya? Sepakat. Konsentrasi. Cakep. Nanti kalau saya bilang lagi itu jawabannya gitu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Semangat pagi. Pagi. Saya ganti sekarang. Semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Sekali lagi diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Salamnya untuk teman-teman. Boleh kan dilanjut? Public speaking. Public speaking apa sih boleh? Jago. Teman-teman lah yang di depan menyampaikan materi. Public speaking penting nggak sih public speaking? Penting. Punya kemampuan untuk bisa berbicara di depan umum penting nggak sih sebenarnya? Penting. Kita lihat seperti apa. Boleh kan? Oke. Teman-teman saya mau memperlihatkan beberapa fenomena yang hari ini terjadi dan mungkin kadang kita menutup mata terhadap itu. Pertama, dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ternyata membuahkan satu fenomena yang sering kita jumpai. Pertama, banyak orang yang hari ini banting setir jadi apa? Digital content creator. Pandemi COVID berapa tahun? Hampir 2 tahun ya. Aktivitas manusia semuanya terhambat, semuanya dituntut dipaksa untuk beralih pada apa? Teknologi. Semuanya dipaksa untuk akrab dengan dunia digital. Sampai pada akhirnya banyak orang yang banting setir untuk jadi digital content creator. Ada yang jadi youtuber, ya? Ada yang senang dengan dunia sosial media, kemudian dia bisa Instagram. Banyak orang yang mendadak viral. Dan dengan kecepatan teknologi informasi
luar biasa, pada akhirnya semakin banyak dikenal orang. Karena apa? Cepat banget media sosial. Kemudian banyak orang yang hari ini beralih ke dunia public speaker, misalkan jadi MC. Teman-teman tahu gak? Di luar sana hari ini lagi banyak digemari jadi MC. MC wedding, jadi MC event, jadi MC di perusahaan-perusahaan, jadi MC. Kemudian ada juga ya jadi event planner. Kerjaannya bagaimana caranya merumuskan ide kreatif dan bagaimana memahamkan ide kreatif itu, menerjemahkan ide kreatif itu supaya mudah dipahami oleh siapa? Oleh klien, oleh calon kliennya. Kira-kira modal dari itu semua apa? Kalau seperti kebayang nggak? Kita punya ide kreatif, kita punya ide yang luar biasa, gagasannya bagus banget. Kita sulit untuk mengkomunikasikan itu ke orang lain. Bisa nggak kira-kira ide kreatif seperti itu? Tidak bisa, tidak bisa. Susah ya? Susah. Karena apa? Kita akan kesulitan kalau kemampuan komunikasi kita tidak diasah. Bisa nggak jadi digital content creator kalau kira-kira nggak bisa public speaking, tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Bisa jadi bidangnya bukan bidang yang menuntut kita untuk tampil di depan umum. Misalkan modalnya suara aja misalkan. Tapi paling tidak ketika kita punya modal itu, peluang di sana akan semakin terbuka. Jadi hari ini teman-teman, saya punya prinsip begini. Apa yang saya lakukan adalah salah satu langkah untuk membuka pintu. Jadi nggak apa-apa, misalkan saya contohkan senior kamu yang hari ini sangat menginspirasi, ada di belakang sana, Alif. Alif adalah pribadi yang senang dengan hal baru. Ikut A, ikut B, ikut C, ikut D. Itu adalah salah satu cara untuk apa? Untuk membuka pintu. Jadi hari ini tugas kita adalah ngumpulin kunci dari pintu-pintu itu. Hari ini ngumpulin kunci A, besok ngumpulin kunci B, besoknya lagi ngumpulin kunci C, supaya suatu saat kita bebas mau memasuki pintu yang mana, karena kuncinya udah di tangan. Salah satu kuncinya adalah memahami, menguasai keterampilan public speaking. Sehingga suatu saat setelah teman-teman selesai di fase ini, kamu punya modal. Mau masuk ke pintu manapun, modalnya sudah ada, kuncinya sudah ada. Sepakat? Kita akan coba gali lagi, boleh kan? Hasil penelitian yang sudah dilakukan, lihat. Kemampuan-kemampuan yang paling menjadi prioritas ternyata bukan nilai rapor, teman-teman. Nilai rapor atau kalau di perkuliahan namanya IPK ada di peringkat ke-17, menempati urutan ke-17. Jadi satu hal, kemampuan yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan ternyata bukan soal nilai tinggi, bukan soal bagaimana kita meraih nilai setinggi-tingginya, bukan hanya soal nilai. Karena ada ternyata orang yang mendewakan nilai. Saya nilainya pokoknya nggak mau bagus, saya nilainya mau di atas 9. Tapi ternyata mereka melupakan bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekadar nilai. Salah satunya nomor 1 ternyata kemampuan berkomunikasi. Pernah lihat nggak fenomena di luar sana? Ada orang yang ribut gara-gara apa? Miskomunikasi. Gara-gara miskomunikasi, seseorang yang tadinya akrab bisa jadi renggang. Gara-gara miskomunikasi, orang yang tadinya bestie banget bisa jadi enemy. Artinya kemampuan berkomunikasi sangat penting untuk kita kuasai. Tinggal hari ini tugas kita adalah berani nggak untuk memulai menguasai skill komunikasi. Salah satunya berkomunikasi di depan umum, public speaking. Boleh kan dilanjutkan? Bagaimana sih pentingnya menguasai public speaking dan kenapa kita harus berani untuk belajar, berlatih lagi tentang public speaking? Pertama, ini akan mengasah keterampilan dan potensi diri kita. Jadi saya sepakat sama Fikri, kalau hari ini Fikri hadir di sini adalah untuk menguji seberapa jauh sih sebenarnya kemampuan saya, seberapa banyak sih yang bisa saya kuasai. Bentar. Sejauh apa saya berani? Sejauh apa saya bisa menguasai mental saya? Ada orang yang berani, ada orang yang pede banget.
Tahu hereuy kan? Ada orang yang pede banget kalau dia hereuy dengan kenakalannya, gitu. Tapi giliran dipanggil ke depan, kok kamu melakukan A, melakukan B, kadang nggak pede. Padahal itu adalah satu modal, keberanian dia adalah satu modal. Tinggal bagaimana keberanian itu diolah. Beraninya udah ada, tinggal isinya dimasukin. Biar makin apa? Makin berisi. Yang kedua, melatih jiwa kepemimpinan. Seperti yang saya bilang tadi, ada orang yang punya gagasan, pemikirannya luar biasa, ide kreatifnya luar biasa, tapi sulit mengkomunikasikan. Kemampuan leadershipnya luar biasa, tapi ketika dia punya gagasan, karena dia tidak menguasai keterampilan ini, maka akan menemukan kendala pada akhirnya. Jadi salah satu kenapa penting untuk dipelajari, karena ternyata bisa melatih jiwa kepemimpinan kita. Sejauh mana kita mampu memimpin, sejauh mana kita mampu menerjemahkan ide pikiran kita, kemudian kita tularkan ke anggota kita dan jadi dieksekusi nyata. Berikutnya, membuka peluang dan kesempatan kerja. Saya tanya, ada yang cita-citanya jadi guru? Acungkan tangannya begini. Ada yang cita-citanya jadi guru? Ada yang cita-citanya jadi peneliti? Ada yang cita-citanya jadi pembicara kayak Mario Teguh? Oh, luar biasa. Ada yang senang dengan Najwa Shihab? Ada yang mau ada yang mau jadi entertain, host, presenter kayak Raffi Ahmad? Ada lagi. Ada yang mau jadi atlet? Kamu mau jadi apa? Nah, sekarang itu mau jadi apa? Udah menentukan pilihan itu? Iya, karena tidak semua hal harus kita awalkan ke orang lain. Sebenarnya saya sepakat dengan itu. Tapi kalau ditanya, nggak jawab aku mau jadi apa? Ada yang jadi penyanyi? Oh, bukan juga sih. Oke, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, keahlian public speaking ternyata akan jadi modal yang luar biasa besarnya. Bolehkah dilanjut? Tapi lebih dari itu, teman-teman, ini yang saya rasakan, ternyata bicara itu bisa menggerakkan hati seseorang. Saya tadinya nggak mau berbicara di depan umum, saya tadinya nggak suka ternyata berbicara di depan umum. Saya hanya ingin bergerak di bawah tangan, nggak harus orang tahu siapa saya, yang penting karya saya terlihat, karena saya bisa dirasakan oleh orang lain. Sampai pada akhirnya saya ketemu seseorang. Dia begini, simpel ternyata. Manggilnya saya. Kalau kamu bisa berbicara dengan orang lain, berbicara di depan banyak orang, maka kebermanfaatan kamu tidak hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu saja. Dengan kamu banyak berbicara di depan umum, diharapkan bisa jadi inspirasi untuk banyak orang, sehingga kebermanfaatannya akan lebih luas lagi. Simple. Yang membuat saya pada akhirnya berani untuk di depan, berani untuk menghadapi banyak orang, berani untuk ketemu dengan orang baru, cari inspirasi baru, belajar lagi dan belajar lagi. Simple ternyata. Dan siapa tahu ternyata bicara itu bisa menggerakkan hati seseorang. Pernah nggak? Lagi nggak semangat, lagi down banget, tiba-tiba ada yang nyapa, ada yang nanya, "Kunaon atuh? Ayo semangat deh." Padahal kita nggak ngomong apa-apa, kita malah lagi down banget. Murung, misal kalau perempuan, kunaon? Ayo misalkan, atau laki-laki, ayo. Padahal cuma gitu doang, cuma ngajak atau cuma nanya, kenapa? Tapi betapa itu bisa menyelamatkan hidup orang. Jadi ternyata kata-kata yang kita keluarkan bisa mengubah banyak hidup orang. Sering nggak? Atau pernah nggak ikut satu seminar, ikut satu pelatihan motivasi, pulang dari ruang motivasi, dari ruang seminar, kita punya semangat baru. Yang tadinya kita pesimis, apa tuh aku mah, tapi kita mulai punya semangat baru. Enggak, ini bukan soal berbicara saya lahir dari rahim siapa, karena kita nggak bisa milih. Tapi sekarang adalah bagaimana kita menjalani hidup. Kita nggak bisa milih terlahir dari rahim siapa, tapi kita bisa milih jalan mana yang mau kita tempuh. Pernah nggak? Saya yakin pernah. Artinya apa? Bicara bisa menggerakkan hati seseorang. Kalau kita
kita bisa bicara di depan banyak orang, kalau kita bisa berbicara paling tidak dengan teman kita dengan benar, saya pikir akan banyak hidup orang yang terselamatkan karena kehadiran teman-teman. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Sekarang silakan berdiri. Boleh berdiri. Sekarang boleh silakan berhadapan dengan teman-temannya. Dengan ada di ada yang punya pasangan? Ada yang punya pasangan? Gak punya pasangan? Oke, minta dibantu ya sama pembedanya. Oke, teman-teman, berikutnya konsentrasi. Konsentrasi. Sekarang tentukan siapa yang hijau, siapa yang hitam. Kamu hitam. Oke. Sudah ditentukan siapa yang hijau, siapa yang hitam? Sekarang silakan boleh tangan kanannya dikedepankan. Ketika saya bilang hijau, begini posisinya. Ketika saya bilang hijau, maka yang hijau gimana caranya? Harus tepuk tangan yang hitam. Kalau saya bilang hitam, kebalikannya, yang hitam siap-siap memberi tepuk tangan hijau. Bisa ya? Kita coba ya. Teman-teman pakai jas warna apa? Hijau. Dan ketika saya bilang hijau, yang hijau cepat-cepat tepuk, yang hitam cepat-cepat pindah. Kita coba ya. Bisa menghindarkan. Hijau. Jangan ada yang curang. Jangan mentang-mentang takut kelebuk, jadi tangannya di sini. Lurus ya. Lurus ke depan, lurus. Jangan ada yang Pegang aku, jangan kenceng-kenceng. Oke, hitam. Konsentrasi. Pada suatu hari, saya tuh teman-teman senang banget kalau jalan-jalan ke gunung. Lagi jauh ini mah. Saya senang banget tuh senang banget kalau jalan-jalan ke gunung. Senang nggak kalau jalan-jalan ke gunung? Kan? Karena emang banyak tanaman-tanaman yang luar biasa. Tapi tiba-tiba ada anjing hitam. Iya, waktu saya lewat, saya sama anjing hitam. Santai dong. Teman-teman lebih senang ke laut atau ke gunung? Ke pantai ke gunung? Langsung ke pantai kan? Di pantai banyak loh pohon-pohon yang hijau. Tahan. Hijau dan hitam jangan diadu, tahan. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita tahu pentingnya berbicara di depan umum, pentingnya menguasai skill ini, tapi kira-kira kenapa masih banyak orang yang takut ya? Kira-kira kenapa? Gak pede, malu, takut salah, apa lagi? Tidak percaya diri. Kita coba benar. Ternyata kenapa seseorang takut untuk berbicara di depan umum? The fear of rejection. Takut terhadap penolakan. Kalau saya di depan, saya takut
yang tadinya mau menghibur jadi orang-orang gak suka, jadi bikin untuk orang-orang, dan banyak banget ketakutan. Takut ditolak, takut tidak diterima, sehingga apa memunculkan rasa gak percaya diri. Enggak, kamu aja. Kenapa orang Sunda selalu dikatakan susah maju? Jadi ada teman-teman candaan begini, orang Sunda mah susah maju, karena kalau dipanggil, kalau dipersilakan, enggak. Terus kamu dulu, enggak, silakan. Ini kalau ada peluang, enggak, dipersilakan dulu orang lain. Dia tidak berani untuk mengambil peluang. Ada jokes kayak begitu, meskipun sebenarnya ada pengertian lain. Mangga begitu adalah ada penghormatan sebetulnya, tapi kadang disalahartikan. Siapa yang mau depan? Kamu nyemangatin daripada disemangatin. Banyak orang yang begitu. Hari ini kita lagi dilatih untuk apa? Berani enggak? Bukan harus menang. Bukan harus menang lawan orang lain, tapi harus menang lawan diri sendiri. Harus menang mengendalikan ego sendiri. Ego yang tadinya malu, ada si akang itu, ada si teteh itu, banyak banget ketakutan dalam diri kita. Di masa muda seperti ini, kita justru berlatih untuk mengendalikan ego, supaya di masa mendatang kita bisa menang. Bukan menang ngalahin orang lain, tapi menang ngalahin diri kita sendiri. Sekarang, berikutnya, cara-cara untuk mengurangi, paling tidak meminimalisir rasa takut kita, rasa tidak percaya diri kita. Pertama, singkirkan pikiran negatif bahwa public speaking hanya untuk sebagian orang saja. Saya cuma inginnya jadi saya inginnya jadi atlet. Atlet kan nggak harus punya kemampuan public speaking. Saya kan maunya jadi orang-orang bawah tanah aja yang nggak tersorot kamera. Jadi nggak perlu nampaknya kemampuan public speaking. Singkirkan pikiran negatif bahwa itu hanya digunakan untuk sebagian orang saja. Sebab teman-teman, kehidupan itu sulit diprediksi. Zona fase kehidupan kita setelah ini, kehidupan teman-teman setelah melewati fase SMA sangat sulit diprediksi. Kadang kita maunya apa, tapi kehidupan menyeret kita kemana. Ingat gak dulu waktu SD kita kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi astronot. Makin hari cita-cita kita mulai realistis. Bisa gak jadi astronot? Iya gak? Mau jadi apa? Mau jadi pilot? Mau jadi apa? Mau jadi dokter? Makin hari ternyata kita menemukan diri kita menghadapi rintangan yang luar biasa. Dari mulai apa? Faktor ekonomi, faktor dukungan keluarga, faktor lingkungan, faktor kemampuan diri kita, yang pada akhirnya mengerucut. Yang tadinya dari SD kita ingin jadi astronot, SMP, SMA, sampai itu mau masuk dunia berikutnya, kita mulai realistis. Udah sekarang realistis saja dengan daya dukung keluarga, dengan support system yang ada, dengan kemampuan yang saya miliki. Ada aja begitu. Dan kita harus siap. Jangan berpikir bahwa kehidupan akan enak selamanya. Ini adalah realitas yang harus teman-teman hadapi sebagai siswa, sebagai santri tingkat akhir yang bentar lagi mau masuk ke zona berikutnya, yang lebih menantang, yang mungkin bakal menuntut kita untuk berpikir lebih keras, melangkah lebih cerdas, bertindak lebih waras. Ya. Berikutnya, berani memulai langkah awal. Ini yang paling sulit dari semua hal yang ada, saya pikir. Orang tuh ada yang potensinya luar biasa, kemampuannya luar biasa, pintarnya, keberaniannya, tapi sulit untuk memulai langkah awal. Jadi yang paling sulit itu bukan larinya, bukan jalannya, tapi melangkah. Nih, melangkah ini yang sulit. Karena kalau sudah melangkah, ternyata bisa melakukan langkah kedua, langkah ketiga lebih cepat, bahkan lari. Yang kadang orang temui adalah sulit mengawalinya, sementara peluangnya banyak, tapi keberanian untuk memulainya yang kadang sulit. Berani memulai. Kalau nggak hari ini, kapan? Perkembangan zaman pesat. Kalau hari ini kita nggak mampu bersaing, kita akan semakin kalah, semakin terlindas oleh perkembangan zaman. Pilihannya adalah diam menunggu mati atau bergerak menuju perubahan. Kalau nggak sekarang, kapan lagi?
Jadi berani memulai langkah awal. Misalkan dengan apa? Dengan kalau ada kesempatan, beranikan diri. Salah, wajar. Dari kesalahan itu kita bisa belajar lebih banyak lagi. Berikutnya, konsisten pada proses yang dijalani. Pernah dengar nggak bahwa jam terbang akan semakin mendewasakan kita? Pertama, ketika kita berada di depan, misalkan di MC, disuruh sama pihak pondok untuk MC. Pertama kali mungkin kita akan gemeteran, lutut kita nih gemeteran, tangan tuh mau megang mic, gemeternya minta ampun, sampai ke belakang, sampai kayak gimana, gemeter minta ampun. Pertama kali, tapi jam terbang akan mendewasakan kita. Bisa jadi setelahnya, yang kedua kali datang, lututnya masih gemeteran tapi tangannya enggak. Berikutnya yang ketiga kali, lututnya mulai santai, tangannya mulai santai, tapi ngomongnya masih gelagapan. Yang keempat kali, ngomongnya udah mulai teratur, semakin sering biasa, jadi lentur. Mau menghadapi orang baru, mau menghadapi 1 orang, 2 orang, 5 orang, 1000 orang bahkan, udah terbiasa. Jam terbang akan semakin mendewasakan kita. Bukan cuma soal public speaking, soal banyak hal. Ada orang yang senang badminton misalkan, tapi senang doang, bisa enggak? Sekali nyoba, nepuk kok perasaan saya tuh nepuk kok, tapi kok ada misalkan nggak tepat gitu ya. 1 kali, kedua kali mulai belajar tekniknya, yang ketiga kali mulai ketahanannya supaya bisa menguasai lapangan. Berikutnya terus jadi atlet sampai jadi atlet. Emang dipikir atlet yang hari ini membanggakan Indonesia, orang-orang artis yang hari ini sudah berada di depan layar kaca, tidak dimulai dari langkah pertama. Semua dimulai dari langkah pertama, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya. Tugasmu adalah let's start. Ayo kita mulai dari langkah pertama. Berikutnya kan. Tapi ternyata berani aja nggak cukup, pede aja nggak cukup. Butuh skill lain supaya teman-teman semakin percaya diri dengan apa yang teman-teman punya. Pertama, pahami 3 faktor penting bahwa teman-teman, ketika berbicara soal public speaking, bagaimana berbicara di depan umum, kita akan dihadapkan dengan 3 hal: pembicara, isi pesan, dan audiens. Ada orang yang begini teman-teman, dia tuh keren banget, bagus banget, rekam jejaknya luar biasa, tapi nggak paham bahwa audiensnya adalah orang dari kalangan tertentu. Misalkan begini, ada orang yang sudah biasa jadi pembicara, anak kuliahan misalkan, yang ilmiah, kemudian harus penyuluhan ke pedalaman, harus ngasih edukasi ke masyarakat yang masyarakatnya notabene bukan orang-orang terpelajar. Misalkan hanya lulusan SD, ini misalkan tentang sosial kemasyarakatan, mau mengadakan penyuluhan tentang keluarga berencana, misalkan tentang HB atau tentang posyandu misalkan. Tapi karena merasa dirinya sudah menjadi anak kuliahan, sudah merasa dirinya punya pengalaman lebih, pada akhirnya menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah misalkan. Kira-kira tepat nggak menurut teman-teman? Jadi pertama yang harus dipahami adalah pahami dulu siapa audiensnya. Kalau ternyata teman-teman punya kesempatan untuk bicara di hadapan para akademisi, misalkan sama-sama pelajar, silakan gunakan kata-kata yang cocok. Tapi beda lagi kalau teman-teman MC ulang tahun anak kelas 1 SD misalkan, atau anak 3 tahun. Kira-kira teman-teman bakal bagaimana? Mungkin lebih ramai, betul nggak? Lebih ramai, lebih ceria, gimana? Oh, ada jokes-jokes yang untuk anak kecil lah gitu. Jadi pastikan teman-teman kalau mau ngobrol di depan umum tahu siapa audiensnya. Selanjutnya, pahami diri teman-teman sebagai apa kapasitasnya, dan jangan lupa isinya. Yang kedua, padukan antara kata, intonasi, dan ekspresi. Lihat saya, pilih ya. Yang pertama, hey kamu sedang apa? Pertama, hey kamu sedang apa? Yang kedua, hey kamu sedang apa? Yang kedua. Yang ketiga, hey kamu sedang apa? Kira-kira pilih yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Why? Kenapa? Kenapa? Yang pertama hanya katakan
ketiga, ada kombinasi lain daripada sekedar kata-kata, intonasi, ekspresi. Ada gerak tubuh. Hei, kamu sedang apa? Kira-kira kalau kita ngobrol, orang akan menanggapi kita yang mana? Yang akan lebih ditanggapi oleh orang lain? Itu yang ketiga. Kalau kamu nanya ke teman kamu, "Hey, kenalan? Hey, apa? Kamu kenalan?" Kalau teman kamu ngerasa gitu, kamu kenalan? Sekalipun ada orang yang dingin, introvertnya minta ampun misalkan, saya pikir enggak menggunakan kata-kata, "Hei, kamu sedang apa?" Kayak Google Maps tahu, Google Maps tahu 500 meter belok kiri. Terus saja begitu, kata-katanya kan selalu monoton begitu. Jadi pastikan ketika teman-teman berada di depan, coba dirasa padukan antara kata, intonasi, ekspresi, sama gerak tubuh. Simpelnya seperti ini. Mau dicontohkan? Kita contohkan ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, ini baru contoh ke 1,5. Jadi kalau ada skala 3, baru 1,5. Pas semangat pagi, luar biasa. Semangat pagi, luar biasa. Akan semangat lagi kalau pakai gerak tubuh. Kita coba lagi. Semangat pagi, luar biasa. Saya meskipun perempuan, tapi harus saya akui kali ini laki-laki yang paling semangat. Tepuk tangan atau iya, biasa kalau putra gitu, kalau dipuji, itu doang. Kalau perempuan, gitu enggak? Biasa gitu, sama. Tapi saya mau, karena orang-orang yang ada di hadapan saya adalah calon generasi muda pembaharu bangsa. Gimana mau ngalahin tantangan hidup? Gimana mau menang melawan kerasnya hidup? Kalau sama mood aja kita kalah. Jadi hari ini semangat pagi. Luar biasa. Ini baru generasi muda, calon orang-orang sukses. Aminkan bersama. Amin. Boleh kan dilanjutkan? Nah, ada 4 tokoh. Kira-kira lihat. Kenal nggak? Kenalan di mana? Pada kenal? Tahu nggak orang-orang ini? Siapa? Yang pertama siapa yang paling tahu? Soekarno. Berikutnya siapa? Raffi Ahmad. Next. Yang paling bawah? Apa dia? Ada yang nggak hafal? Ada yang kecil di belakang. Kira-kira kalau saya bilang Soekarno, apa yang lintas dalam benak teman-teman kalau dengar kata Soekarno? Presiden, semangat, oi, tegas, karismatik, pejuang bangsa. Nah, saya mau jadi contoh. Berani nggak bilang proklamir? Berani, bener nggak? Tapi itu adalah langkah awal. Kalau nggak teriak proklamir, kira-kira bakal teriak lagi prok mama, tau nggak? Sulit kayaknya, jadi tepuk tangan dong. Ini adalah langkah kecil ternyata yang sering kita temui sehari-hari. Kalau Raffi Ahmad, kira-kira apa? Sultan Anggara. Apa? Rafathar. Apa lagi? Apa lagi? Ketiga. Oke, next. Oke, Setiana Dewi. Kira-kira apa yang terlintas? Cantik. Apa lagi? Ustazah, dakwah. Apa lagi? Ketiga cinta. Makanya Ria Ricis. Berikutnya, Najwa Shihab. Kira-kira apa? Mata Najwa. Apa lagi? Motivator. Kata-katanya, justice, aja percaya, mata Najwa. Kira-kira kenapa ketika saya bilang Najwa Shihab, Raffi Ahmad, Oke Setiana Dewi, bahkan Soekarno, teman-teman tahu. Oh siapa begini? Kira-kira kenapa? Karena terkenal. Teman-teman boleh kan next?
speaker adalah menciptakan distinksi, menciptakan keunikan. Kenapa Najwa Shihab ketika dengar, baru juga dengar Najwa Shihab, tapi orang sudah mulai, oh ini wanita cerdas, kata-katanya luar biasa, permainan diksinya sangat luar biasa. Kalau ngobrol, wah matanya tajam. Kalau ngobrol, kata-katanya belok liur. Sampai orang kalau dipanggil ke mata Najwa, kadang orang merinding, kadang orang merasa takut. Raffi Ahmad, kalau orang dengar Raffi Ahmad, dia langsung, wah Sultan Andara, wah Rich, wah presenter yang sering nongkrong di layar TV, di TV swasta manapun ada terus Raffi Ahmad. Karena apa? Karena mereka punya distinksi. Distinksi itu apa? Keunikan. Ibaratnya begini, kalau ada 1 kilo buah apel yang terdiri dari 5 buah, 1 buah warna merah, 4 buahnya lagi warna hijau, kira-kira orang akan langsung fokus ke yang mana? Merah. Kenapa? Karena merah. Kan ada satu-satunya. Biasanya kalau guru di kelas, orang yang akan paling dikenal oleh guru adalah orang yang paling, siswa yang paling nakal, anu bangor atau anu pintar. Anu standar biasa-biasa, guru tuh kadang lupa siapa. Tapi kalau bangor mah oh apa sih eta mah, atau yang paling pintar nih coba deh ngapain nih. Kadang gitu ya. Artinya apa? Orang akan semakin mengenal kita, kita akan lebih mudah dikenal orang banyak kalau punya sesuatu yang unik. Pilihannya adalah mau dikenal orang gara-gara kelebihan, hal yang bagus, atau mau dikenal orang gara-gara hal yang jelek. Tahu? Saya nggak mau ngobrolin orang ya. Kita ambil yang positif-positif saja ya. Misalkan kayak tadi Najwa Shihab, langsung orang tahu. Oh ya ini. Tahu mau di Ayunda? Tahu. Kalau dengar mau di Ayunda, kira-kira kualitasnya apa? Pintar, cerdas. Dan saya berharap sekali ketika orang lain dengar nama teman-teman, dengar nama Fikri, ada siapa lagi namanya di sini? Salma. Ada Salma. Dengar nama Salma, dengar nama Agus, nama Asep. Oh. Beruntung berarti, beruntung. Mudah-mudahan mudah-mudahan ketika orang lain dengar nama teman-teman, yang terpikir dari benak mereka adalah santri yang luar biasa, kreatif, inovatif, percaya diri, ketika pulang ke rumah membawa banyak kebahagiaan dan perubahan di rumah. Amin, paling serius untuk amin. Berikutnya boleh ya? Berikutnya adalah salah satu cara agar kita punya distinksi, punya keunikan, find your style. Bisa jadi gini. Erianti Nurmala Dewi hari ini bukan Erianti Nurmala Dewi tunggal, tapi Erianti Nurmala Dewi hari ini adalah elemen yang didapatkan dari, misal saya melihat Najwa Shihab, saya melihat B, saya melihat si C, melihat si D sampai Z, kemudian diolah terbentuk jadi elemen baru namanya Erianti Nurmala Dewi. Bisa jadi kita hari ini melihat orang lain, teman-teman, misalkan saya ingin kayak Mario Teguh yang kalau ngomong damai dan terasa gitu. Dan saya juga ingin saya melihat guru saya kalau menerangkan enak, bisa diterima. Saya melihat kakak tingkat saya melihat pembimbing saya, oh begini caranya. Dan banyak sekali yang teman-teman lihat, yang pada akhirnya apa yang teman-teman lihat dan teman-teman zaman melakukan itu terbentuk elemen baru namanya diri teman-teman. Tapi pada akhirnya semua elemen itu harus teman-teman kumpulkan untuk jadi style teman-teman.
sebuah gelas kosong. Nah, itu adalah orang-orang yang tergolong kategori thinking. Jadi kalau ngobrol temponya tidak cepat dan jarang menggunakan tangan dan kaki secara cepat dan sering. Biasanya jalannya lama. Ini apa ya? Ini adalah pulpen. Sepakat ini pulpen? Pulpen biasanya digunakan untuk apa? Tahu nggak bahwa ternyata ada makna lain dari sebuah pulpen? Pulpen yang kayaknya dipakai untuk menulis, tapi makna lebih mendalam yang ada di balik itu adalah pulpen menganalogikan diri kita. Kalau pulpen bisa menulis, maka kita pun bisa bergerak, membuat menorehkan sebuah karya. Itulah contoh orang yang kecerdasannya dengan thinking. Ngomongnya pelan, santai, jalannya tidak terlalu cepat. Karena kalau dia cepat, kalau dia ngomong terlalu cepat, dia akan kesulitan untuk mengeluarkan isi pikirannya. Ada yang gitu? Oke. Berikutnya adalah intuiting. Intuiting adalah karakter seseorang yang kalau dia ngobrol di depan, kata-katanya, diksinya kuat, pemilihan katanya luar biasa. Kemudian naik turunnya nada itu terasa. Masa muda terlalu berharga kalau dilewatkan begitu saja tanpa karya dan aksi nyata. Kini saatnya kita untuk melawan rasa malas yang bersemayam dalam diri kita. Tumpas rasa malas. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki masa depan. Oh, naik turunnya terasa, pemilihan katanya luar biasa. Itulah orang dengan kecerdasan intuitif. Saya contohkan Najwa Shihab. Najwa Shihab sepertinya memiliki kecerdasan intuitif. Dimana kalau dia ngomong naik turunnya nada terasa. Ketika dia mulai menaik, kemudian langsung. Pernah nggak merasa begitu? Kita kadang menemukan satu hal yang membuat kita terjerembab. Ini pertanyaannya, mampu nggak kita untuk melewati itu? Naik, kemudian turun. Naik lagi gitu kalau intuitif. Kalau feeling, pernah dengar atau pernah lihat Islam itu indah? Kita dibawa, perasaan kita diobok-obok. Biasanya kalau malam renungan, kita dibawa ke suasana malam yang hening, diputar instrumen, kemudian kata-kata puitis di sana mulai muncul. Kata-kata yang menyentuh hati sampai kita pulang dari ruangan tersebut nangis, benar ya? Sudah melakukan apa hari ini untuk orang tua? Ada yang kita mungkin jauh dari keluarga. Harusnya ketika jauh dari keluarga membuat kita makin sadar. Sudah melakukan apa untuk orang tua? Wah, semakin gampang perasaan kita tentang orang tua, tentang kehidupan kita makin menjerit, kita makin merasa saya sudah melakukan apa sih gitu. Itulah karakter orang dengan kecerdasan feeling yang mampu mengukur perasaan. Jadi biasanya orang feeling enggak tegas, tapi perasa. Biasanya orang yang tegas adalah orang yang thinking. Dia nggak perlu mengeluarkan kata-kata yang keras, tapi sekalinya dia berkata, udah nggak bisa apa-apa. Orang intuitif biasanya kreatif, banyak ide, banyak gagasan. Pertanyaannya adalah teman-teman masuk kategori yang mana? Ini yang harus dipecahkan. Karena apa? Karena kalau kita ternyata karakternya karakter intuitif, maka akan sulit dipaksakan untuk menjalani kehidupan orang thinking. Kalau kita orang thinking, akan sulit juga dipaksakan untuk kita bisa jadi orang yang feeling. So kalau ada renungan pakai orang thinking, yang ngomongnya akan seperti tadi, gayanya akan seperti tadi. Ya, jadi tugas kita adalah setelah ini cari mesin kecerdasan teman-teman di mana, style teman-teman seperti apa, tekuni itu sampai jadi satu khas, satu keunikan. Sehingga begini, ketika ada orang yang membutuhkan A, mereka akan langsung tertuju ke nama teman-teman. Aduh, saya butuh MC yang bisa nge-host, bisa melebur dengan audiens. Siapa yang kira-kira? Oh, emang si Eta. Aduh, saya butuh orang. Saya tuh
punya ini sulit dipecahkan, kayaknya saya butuh pemikiran. Oh, ada si eta lah jagona ahlina, sehingga terpetakan, sehingga teman-teman punya distingsi. Jadi apel merah di tengah apel hijau sesuai fungsi dan tempatnya. Kalau lagi butuh kuning, maka yang muncul kuning adalah teman-teman. Kalau yang butuh merah, yang muncul adalah teman-teman juga. Jadi nggak harus ketika orang butuh apel merah, yang muncul apel hijau. Apel merah nggak akan berfungsi kalau yang dibutuhkan apel hijau, sekalipun apel merahnya 1 di antara 5. Baik, sampai sini? Oke, silakan berdiri. Aduh, jangan dari sini. Berdiri aja dulu. Oke, silakan berhadapan dengan teman-temannya. Mau ganti nggak? Mau ganti pasangan nggak? Oke, boleh silakan. Yang pegel boleh digerakkan tangannya. Boleh digerakkan. Saya berdoa teman-teman untuk menikmati hidup ini. Pokoknya kita harus bahagia hari ini. Oke. Berikutnya adalah teman-teman, ini adalah double. Lihat ya, ini adalah double. Ini adalah disc. Kalau dibalik namanya dia. Sepakat ya? Ini double, ini disc. Kalau dibalik namanya dead. Silakan gunakan kedua tangan teman-teman. Dua. Boleh ditemukan ke temannya ya. Double, disc, double, disc. Dua tangan ya, saya satu tangan karena pegang mikrofon. Boleh ditemukan ke temannya. 1, 2, 3. Gampang dong? Yang gampang orang baru lewat TK
Kita udah fokus, kemudian kita menemukan teman kita nggak fokus dan bikin salah, akhirnya berantakan dunia. Ini adalah salah satu modal juga untuk teman-teman menghadapi fase kehidupan dunia. Jadi tetap semangat untuk melewati fase-fase itu dengan tetap apa? Dengan tetap konsisten dengan apa yang teman-teman yakini. Boleh kan, masih ada kan? Oke. Oh, ada contoh nih. Kita akan praktik, teman-teman, kita akan praktik. Kita akan coba gunakan padukan antara kata, intonasi dengan gerak tubuh. Saya contohkan satu kali. Kalau dulu kira-kira gimana gerakannya? Dulu orang mengirim surat dengan berjalan, berlari, atau naik kuda. Bisa dicontohin? Bisa ya? Kita coba ya. 1, 2, 3. Dengan berjalan, berlari, atau naik kuda. Sekarang kira-kira gimana? Sekarang orang mengirim kabar dengan telepon, faxemail, kira-kira gimana? Faxemail, internet gimana? Gimana? Atau pesawat terbang, kira-kira gimana? Atau pesawat terbang. Oke, internet mau gimana? Internet kita sepakati mau gimana? Gini kira-kira? Faxemail, internet, atau pesawat terbang? Kita coba ya. 1, 2, 3. Sekarang orang mengirim surat dengan internet atau kira-kira ini akan memudahkan orang untuk paham gak? Ya. Dulu orang mengirim surat. Ingat bahwa tidak semua orang punya kelebihan seperti kita. Ada banyak orang yang tidak bisa mendengar. Ya, ini adalah salah satu cara untuk membantu kita ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak sama seperti kita, kesempurnaannya. Jadi biasakan, coba teman-teman padukan antara kata, intonasi, ekspresi, dan gerak tubuh supaya orang bisa mudah memahami apa yang kita maksud. Kalau orang gini, misalkan teman-teman ada di ujung sana dengan di ujung sini, kalau ngobrol, kira-kira kedengaran nggak? Belum tentu. Makanya pakai kode, suka pakai kode kan? Oke. Keluar ya? Kira-kira apa? Gini oke, kadang orang gini oke. Atau misalkan dari belakang ngasih kode, waktunya habis kayak gini. Bener nggak? Karena nggak mungkin misalkan orang di belakang ngasih tahu ke narasumber, punten waktunya habis, kan nggak mungkin begitu ya. Tapi misalkan ngasih kode di belakang. Nah ini juga salah satu cara untuk memudahkan kita dengan menggunakan encoding ataupun kodean kayak tadi. Oh iya, oke. Di mana ini bisa? Nah, sebenarnya ini akan memudahkan kita untuk melakukan komunikasi ketika kita berada di jarak yang sulit dijangkau oleh kata-kata, oleh suara kita. Boleh next kan ada link ya? Siapa yang suka tegang kalau mau di depan umum? Jangankan teman-teman, saya juga suka tegang. Kalau saya caranya 3S, see, smile, speak. Ketika datang ke depan, jangan ujung-ujung Assalamualaikum, jangan ujung-ujung hai. Tapi biasakan terlebih dahulu dengan see, smile, baru speak. See, lihat dulu dari kanan sampai kiri, lihat dari depan ke belakang, lihat supaya kita paham, supaya kita sadar bahwa audiens kita sebanyak ini. Kalau audiensnya ribuan, kita pandangi aja dari depan ke belakang, dari kanan sampai kiri, pandangi aja. Supaya apa? Kita makin sadar, oh ini nih 1000 mata, 1000 pasang mata yang mau saya hadapi. Setelah setelah melihat, smile, biar kita relax. Baru speak, baru salam. Atau saya biasanya suka begini teman-teman. Jari kaki, jempol kaki diinjek. Ini untuk mengurangi ketegangan di lutut. Biasanya kan lutut kalau bergetar kelihatannya. Caranya adalah tekan aja ibu jari kakinya, tekan aja. Ini akan mengurangi ketegangan di lutut. Jadi paling tidak kita mengurangi ini, meminimalisir. Ada cara yang lebih manjur juga selain daripada ini. Apa?
Jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya disesuaikan, nggak usah jalan-jalan gimana. Jalan aja. Jalan-jalan. Ini akan mengurangi ketegangan kita. Kita akan makin rileks. Boleh next? Oh, itu siapa sih, tahu nggak? Ada yang kenal nggak? Jokowi. Dipikir Jokowi siapa? Siapa tanya itu? Ini adalah salah satu dokumentasi ketika saya berkunjung ke Istana Negara yang di Cipanas, dan yang dua itu adalah dokumentasi ketika saya bertugas jadi protokol di Istana Negara pada hari ulang tahun Indonesia di tahun 2018. Dan pada waktu itu berkesempatan untuk ketemu artis, ketemu para gubernur, salah satunya bisa foto sama Bu Susi yang waktu itu jadi menteri, dan berkesempatan untuk foto sama Presiden Indonesia Joko Widodo. Ini adalah salah satu momen yang berharga, salah satu momen berharga dalam hidup saya. Kemudian di tahun 2020 berkesempatan juga untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil. Bapak kemana? Bapak kesana kemari ikut. Dalam semua aktivitas Bapak kita diikut sertakan, dan itu juga jadi salah satu momen yang berharga dalam hidup saya. Pertanyaannya adalah kira-kira kalau saya nggak bisa, saya nggak menguasai kemampuan berkomunikasi, bisa nggak sampai ke sana? Ini adalah salah satu pembuktian bahwa apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, kepercayaan diri kita, keberanian kita untuk memulai langkah awal, dan konsistensi kita pada proses bisa mengantarkan kita pada sesuatu hal yang nggak bisa kita duga sebelumnya. Menduga nggak, itu sama sekali nggak bisa menduga. Tapi kesempatannya ada, diambil kesempatannya, digunakan dengan sebaik mungkin. Kalau saya bisa, kamu bisa nggak? Bisa. Kalau saya begini adanya bisa, maka kamu akan lebih bisa daripada saya. Percaya nggak? Harus percaya. Karena yang bisa menyelamatkan diri kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ibaratnya begini, kalau kita nggak bisa berdiri di kaki sendiri, kalau kita nyender ke tembok, kita nyender ke tembok. Temboknya tiba-tiba diruntuhkan, apa yang terjadi pada kita? Jatuh. Nggak apa-apa, saya kan punya teman, sok senderan ke teman, senderan ke bestie. Saya kan punya bestie, ini bestie saya banget, nyender ke bestie. Bestie udah mulai ngambil jalannya sendiri, apa yang terjadi sama kita? Jatuh. Jadi kuncinya adalah yang bisa menyelamatkan diri kita adalah kita sendiri. Hari ini teman-teman dilatih untuk bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi mau jatuh pun nggak masalah, karena teman-teman bisa bangkit, bisa berjalan, bisa memulai langkah awal lagi sekalipun jatuhnya berkali-kali. Tapi kita selalu punya kesempatan untuk lari lagi, jalan lagi, mulai lagi dari awal. Berikutnya kan, terakhir nih, value versus viral. Ada banyak orang yang hari ini mengesampingkan value hanya karena apa? Ingin viral. Ada banyak orang yang mulai gila hanya karena ingin dikenal orang. Ada banyak orang yang berpikir gimana caranya untuk bisa terkenal sampai akhirnya menghalalkan segala cara. Kita gunakan keduanya. Bagaimana caranya kita bisa viral tapi tanpa melupakan value yang kita yakini, yang kita pegang, yang selama ini kita dibimbing untuk itu. Sehingga kita punya kredit poin 2. Kita bisa viral gara-gara satu hal yang positif, yang bernilai, yang punya value. So, sharing sebelum saling sebelum sharing, gunting sebelum posting, dan thinking before speaking. Karena di samping berbicara kita bisa menggerakkan hati, hati-hati, salah bicara bisa menyakiti hati. Jadi pastikan thinking before speaking. Boleh kan ada lagi? Nampaknya cukup untuk hari ini. Teh Mutia ini sudah berapa jam nih berbicara di depan. Pada intinya adalah dare to speak, dare to action. Mulai dari sekarang jadilah diri kamu sendiri. Mulai sekarang percayalah pada diri kamu sendiri. Kalau nggak memulai hari ini, kapan lagi? Oke? So, dare to speak, dare to action. Itu saja, terima kasih Teh Mutia. Luar biasa ya teman-teman. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan terhebat. Selanjutnya kan kita mau masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Untuk teman-teman yang punya plan, kita mungkin kasih untuk part penanya dulu aja.
dari putri 2 orang, dari putra 2 orang. Silakan untuk berdiri dan sebutkan namanya dan sampaikan pertanyaannya. Oke, boleh 1, 2, boy. Ada laki-laki? Laki-laki? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada laki-laki boleh deh kita kasih ke perempuan. Silakan. 3, 4, oke. Kita langsung jawab aja atau di Oke. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Silakan dari Ajun. Berdiri sampai ke pertanyaan dulu dan sampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajun dari mohon izin bertanya. Seperti yang tadi telah didapatkan bahwa ketika kita public speaking, kita harus lihat dulu audiens kita, harus memahami dulu. Nah, bagaimana apabila kita berhadapan dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasanya mudah ngantuk, mudah ngobrol, bagaimana cara mengambil dari fokus mereka? Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya mereka ya. Pertama, kita riset terlebih dahulu. Sebelum kita datang ke lokasi, kita tanya dulu satu, audiensnya siapa, latar belakangnya apa. Misalkan audiensnya sudah jelas ibu-ibu, latar belakangnya cek. Misalkan ibu-ibu yang hari ini ibu-ibu milenial, misalkan ibu-ibu yang gaul atau ibu-ibu yang justru sebaliknya yang kurang edukasi dan harus kita edukasi yang harus kita berikan pemahaman, di riset dulu, kemudian punya anak enggak ibu-ibunya atau enggak, sampai ke sana bahkan risetnya supaya apa? Ketika kita di depan, kita bisa mengeluarkan atau menyiapkan candaan-candaan yang relate dengan ibu-ibu tersebut. Misalkan candaan-candaannya, kalau ibu-ibunya sudah menikah dan sudah punya anak, misalkan kita bisa ngasih jokes, Bu, datang ke sini, anak-anak gimana? Bu, datang ke sini itu kompor udah dimatiin belum? Misalkan, itu adalah salah satu contoh candaan-candaan yang bisa jadi membuat suasana jadi lebih akrab, yang membuat ibu-ibu jadi lebih rileks, yang tadinya ngantuk jadi mulai ketawa. Oh iya, Bu, oh iya udah, misalkan jawabannya seperti itu. Berikutnya, ice breaking yang tadi diberikan juga bisa diberikan ke ibu-ibu tersebut. Misalkan kita cari dulu selain riset dari bagaimana latar belakang ibu-ibu tersebut, kita juga cari permainan-permainan yang cocok diterapkan untuk kalangan ibu-ibu. Yang satu bisa jadi nggak terlalu banyak berpikir. Kebayang nggak kalau jokes atau kalau ice breaking yang kita biasa gunakan untuk siswa SMA, kita terapkan ke ibu-ibu misalkan, yang dituntut untuk berpikir. Ibu-ibu justru bukan karakternya. Jadi make sure kalau nanti mau menghadapi audiens, riset dulu audiensnya, latar belakangnya seperti apa, jumlahnya ada berapa, detail aja nggak apa-apa. Kayak sekarang yang mau saya hadapi, ini teman-teman nanti berapa orang? Siapa yang saya hadapi? Oh ini siswa tingkat akhir yang mau lulus bentar lagi. Jadi disiapkan bagaimana caranya menghadapi audiens gitu. Kemudian bisa cari ice breaking yang sesuai. Itu salah satu tips yang bisa digunakan ketika nanti teman-teman menghadapi audiens dengan karakter yang mau itu ibu-ibu atau mau siapapun. Kalau ngantuk tuh sebenarnya bukan cuma untuk orang tua aja. Jadi teman-teman, saya pernah dapat ilmu manusia itu ketahanan untuk bisa fokus memperhatikan sesuatu hanya 10 menit. Lewat dari 10 menit, tingkat kefokusan seseorang bisa menurun. Makanya saya nggak pernah marah ketika orang yang saya hadapi ngantuk, karena manusiawi. Memang bisa seseorang tahan 1 jam, nggak bisa. Secara ilmiah nggak bisa. Tubuh kita nggak mampu untuk fokus selama 1 jam tanpa ngantuk, tanpa nguap. Sekalipun kita excited, kita senang, tetap aja pasti ada saat tubuh kita mulai menurun dayanya. Maka itu bisa dibangkitkan kembali dengan apa? Salah satunya dengan menggerakkan tubuh. Kayak tadi, silakan berdiri. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kefokusan. Setelah sekian menit, mata teman-teman tertuju ke depan, fokus teman-teman tertuju ke orang yang berbicara di depan. Kita segarkan lagi dengan ice breaking. Kita segarkan lagi dengan candaan-candaan. Begitu ya. Barangkali bisa digunakan
berlatih berbicara tidak pelan. Perkenalkan, nama saya Salma Nisa. Izin bertanya, kayak gimana kalau kayak kan kita di pondok itu udah sering disuruh public speaking gitu, ngomong depan umum, tapi tetap walaupun udah ada persiapan atau kadang juga udah nyiapin teks, tetap ketika ngomong kadangnya gitu. Jadi masih kayak ngomong. Ada nggak sih cara buat mengurangi atau bahkan menghilanginnya? Gimana? Terima kasih. Oke. Yang sering dihadapi oleh seorang public speaker adalah atau jedanya lama cara berlatihnya teman-teman bicara selama 1 menit. Kalau ada kata teman-teman kasih punishment ke diri sendiri. Misalkan kalau saya bilang selama 1 menit, kalau Putra misalkan selama 1 menit saya bilang nya 5 kali, berarti saya push up 5 kali. Saya caranya begitu. Jadi saya selalu latihan selama 1 menit untuk awalan 1 menit. 1 menit ngobrol tanpa kata kalau 1 menit bisa ditingkatkan lagi jadi 2 menit sampai pada akhirnya kita mulai meminimalisir kata selama kita berbicara. Atau bahkan apa ya? Gimana? Nah, kecuali kalau emang jokes, emang kita lagi membawakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, tapi kita improvisasi. Coba gimana? Atau misalkan gini, kalau kita lupa, biasanya kita sering lama kalau lupa. Tipsnya teman-teman, selain latihan mengurangi tadi dengan latihan singkat tanpa teman-teman, kalau lupa, coba alihkan ke yang lain. Misalkan begini, mau menyampaikan sesuatu, lupa. Nggak lupa setelah di depan, meskipun sebelumnya udah searching dulu, udah nyiapin teks bahkan, tapi ketika di depan suka ada gangguannya. Coba teman-teman alihkan. Misalkan jadi dilempar pertanyaan, teman-teman mau menyampaikan pentingnya public speaking. Teman-teman, saya mau menyampaikan hari ini tentang pentingnya public speaking, tapi lupa poin 1 apa dulu. Jawab aja atau tanya aja balik. Tahu nggak kira-kira pentingnya public speaking? Itu bisa jadi salah satu cara untuk mengalihkan dan memberikan jeda untuk kita supaya kita bisa mikir. Padahal itu taktik, tapi kita improvisasi dengan nanya. Tahu nggak pentingnya public speaking? Coba, ada yang tahu nggak pentingnya public speaking? Coba siapa? Oh boleh, silakan. Ketika si A bicara, kita sambil ingat-ingat lagi materi kita. Oh ini, akhirnya ingat dan bisa dilanjutkan. Itu adalah salah satu cara. Saya dari tadi ngomong ada kata enggak? Dan teman-teman yang paling penting tadi sama, jam terbang akan semakin mendewasakan kita. 1 kali 2 kali mungkin akan begitu, akan slip banyak gitu. Tapi semakin sering kita ngobrol di depan dengan topik yang sama, apalagi kemampuan kita akan semakin terlatih. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat ya, Sal ya. Coba, atau bisa jadi Mutia sama temennya misalkan. Teman-teman berkelompok 2 atau 3 orang. Tes. Kalau misalkan ada kata kamu traktir saya ya. Jadi kalau ngeluarin kata atau itu 2 kali karena saya harus traktir atau kasih punishment gitu. Itu salah satu cara yang efektif. Tapi nggak semua orang bisa belajar bareng-bareng. Ada karakter orang yang belajarnya harus sendirian. Ada karakter orang yang kalau belajar dia nggak bisa sendirian. Jadi make sure caranya harus sesuai dengan style teman-teman. Kalau sulit belajar sendiri, bantu sama temannya. Cari teman yang sefrekuensi. Kalau ternyata berkelompok akan membuat teman-teman lebih sulit, justru sendiri aja. Coba 1 menit ngobrol apa aja. Bisa ngobrol tentang kisah. Jadi seolah-olah teman lagi menceritakan, atau mau ngobrol tentang teori apa, atau mau menceritakan tentang apapun. Ini 1 menit. Termasuk perkenalan, coba bayangin perkenalan. Saya dulu sering ditanya atau sering dilatih, kamu perkenalan di depan. Saya awalnya kenalin diri doang, nama, umur, alamat. Belum 1 menit katanya. Aduh, saya harus ngomong apalagi ya? Ada yang mau ditanyain malah jadi lempar kayak gitu. Setelah semakin sering dilatih, jadi banyak keluar nama, umur, kemudian
latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, apa yang saya senangi. Jadi perlu dulu terus, karena sering dilatih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu saja, barangkali ada lagi yang mau cari. Oke, gimana? Semua sudah terjawab pertanyaannya? Baik, kita langsung ke pertanyaan ketiga dari Anggun ya. Oke, boleh silakan berdiri. Perkenalkan namanya dan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Azhara Sajda. Izin bertanya, kan ada beberapa speaker yang kalau misalkan mau berbicara itu harus tekstual, harus sesuai dengan teks. Nah, bagaimana caranya sebagai seorang speaker, walaupun kita sudah menulis teks, tapi kita bisa berimprovisasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi audiensnya. Oke, ada beberapa pekerjaan yang justru harus teks, harus by teks. Kayak presenter. Presenter dia nggak bisa improvisasi. Tahu presenter nggak? Yang biasa misal bawain berita di TV. Teksnya sudah disediakan. Jadi dia ketika mau tampil harus baca teks sesuai dengan yang sudah disiapkan. Ada pekerjaan yang begitu ternyata. Tapi beda juga dengan host. Atau pernah melakukan upacara nggak di sini? Upacara, teks MC untuk upacara biasanya tekstual. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan sebagainya. Beda dengan ketika kita MC jadi host. Misal acara kayak begini, itu kan nggak tekstual ya. Tapi gimana caranya? Ketika kita udah nyiapin teks, supaya nggak terlalu berpatokan ke teks, ada karakter teman-teman yang ketika teman-teman lagi biasa aja, misalkan lagi santuy, tiba-tiba ditunjuk, kamu tampil di depan ya, atau kamu jadi MC di depan, atau kan saya nggak nyiapin gimana? Nah, caranya pertama, kalau ternyata dadakan dan biasanya teman-teman bisa bikin teks, tapi nggak sempat bikin teks karena waktu yang terbatas, teman-teman tulis poinnya. Anggun misalkan bisa tulis poinnya, misal saya contohkan, tiba-tiba main ke SMP disuruh ngasih motivasi ke adik-adik di SMP. Aduh gimana ya, saya kan belum nyiapin apa-apa. Tulis poin-poinnya. Misal awali dengan perkenalan, yang kedua sapa audiens, berikan mereka apresiasi, yang ketiga saya mau ngasih motivasi tentang apa ya? Oh iya, saya mau ngasih motivasi tentang gelas misalkan. Bagaimana kita menjadi gelas yang tetap kosong, sehingga ketika diisi air gelasnya enggak tumpah. Ditutup dengan jargon. Misalkan ketika saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi luar biasa. Ditutup dengan kalau saya bilang generasi muda atau siapa kita, jawabnya generasi muda. Generasi muda pembaharu bangsa. Cuma gitu doang, tulis poin-poinnya doang. Satu perkenalan, dua sapa audiens, berikan apresiasi, tiga motivasinya, analogi gelas kosong, yang keempat ditutup dengan jargon. Itu doang. Coba aja, biasakan, tulis poin-poinnya doang. Kalau ngisi materi, tulis poin-poin pentingnya saja. Karena kebiasaan kalau kita tulis secara tekstual keseluruhan, justru kita akan makin ribet. Bukan memikirkan bagaimana kita menghadapi audiens, tapi berpikir, aduh habis ini kata apa lagi ya, aduh habis ini apa lagi ya. Kita mungkin akan lebih stres kalau kayak begitu. Jadi poin-poinnya saja yang paling penting ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dicoba. Kita teh ya. Oke, gimana Anggun sudah terjawab pertanyaannya? Oke, kita pindah ke pertanyaan terakhir dari Hanifah ya. Silakan Hanifah. Mana ini laki-lakinya? Iya ya. Oh biasa, laki-laki itu suka begitu, ya kan? Iya. Oke. Oke, silakan. Bagaimana agar kita terbiasa untuk berbicara di depan umum? Kalau ada kesempatan, ambil sehingga kita bisa terbiasa. Seperti yang bisa bilang tadi, yang paling sulit dari semuanya adalah memulai langkah awal. Dipanggilnya apa?
Hanifah menjabat selama di pondok, ikut organisasi gak? Ikut organisasi. Jadi bidang apa? Jadi bidang penerimaan tamu. Sesekali nanti kalau ada kesempatan, coba boleh minta atau bertanya, ada nggak yang bisa Hanifah bantu atau ada nggak kesempatan yang bisa Hanifah ambil. Hanifah nggak mau terus-terusan jadi penerima tamu misalkan. Jadi sekali waktu bisa di-switch orang yang biasanya MC, atau bisa jadi ada pelatihan khusus supaya orang-orang yang belum punya kesempatan jadi punya kesempatan. Karena bisa jadi gini, bukan kitanya yang nggak mampu, tapi kesempatannya yang belum ada. Bisa jadi kesempatannya ada, tapi kitanya nggak mau coba. Ya, jadi make sure kalau ada kesempatan beranikan diri, sebab banyak orang yang mampu tapi nggak ada kesempatannya. Nah coba nanti Hanifah, meskipun kesempatannya tidak banyak, misalkan atau nanti kemudian hari Hanifah punya banyak kesempatan, berlatih lagi. Bisa dimulai dari Hanifah buat konten misalkan. Buat konten ngevlog itu butuh kemampuan komunikasi ya? Butuh ngevlog. Misalkan Hanifah sebetulnya sama dunia apa? Sama pelajaran apa? Bahasa Indonesia, sama sastra enggak? Sama sastra. Misalkan bedah puisi atau bedah karya W.S. Rendra. Atau bisa baca puisi enggak? Senang baca puisi enggak? Senang nulis enggak? Senang nulis. Oke guys, hari ini Hanifah mau share tips and trick gimana caranya menulis sebuah puisi. Tahu nggak? Jadi kamu bisa Hanifah belajar untuk bikin konten. Kontennya, isinya sesuai dengan yang Hanifah mampu. Kalau Hanifah senangnya bikin puisi, kontennya tentang itu. Sharing tentang membahas puisi. Karena nggak semua orang yang bisa ngobrol bisa juga bikin puisi. Jadi dengan apa yang Hanifah punya, Hanifah bisa menginspirasi banyak orang dengan potensi yang Hanifah punya. Itu saja mungkin barangkali. Oke, gimana Hanifah? Sudah terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih Teh sudah jawab pertanyaan dari teman-teman pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, mungkin ada 2 poin yang dari sekian banyak poin yang saya dapatkan dari materi luar biasa kita hari ini, mungkin ya, yang bisa menyimpulkan dari materi kita. Yang pertama, jangan membandingkan kesuksesan dan kemampuan kita dengan orang lain. Jadilah versi terbaik kita. Dan yang kedua, bermanfaatlah dengan berani bicara dan berani ambil action, tapi thinking before speaking itu penting. Baiklah teman-teman, itu saja untuk pagi hari ini, dan terima kasih Teh Rianti sudah hadir. Boleh seksi closing statement. Boleh. Silakan closing statement. Terakhir teman-teman, langkah kita hari ini akan menentukan bagaimana sejarah mencatat kita kelak. Pahami prinsip universal, jika aku ingin, maka aku akan. Tidak ada kebermanfaatan yang terlalu kecil untuk dibagikan. Tetap semangat, mudah-mudahan kesuksesan, kemudahan, keberkahan senantiasa mengiringi hidup kita. Salam kenal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.